Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasangka Widodo, calon guru penggerak dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kali ini tentang tugas aksi nyata modul 2.1. Seperti apa tugas yang saya kerjakan? Silahkan terus ikuti video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Bagus sekali Pak Guru, senang lihat kalian dalam keadaan sehat begini, dalam keadaan semangat untuk belajar. Benar semangat ini? Hari ini kita sebelum mulai belajar kita berdoa dulu ya. Coba yang mungkin doa biasanya siapa? Bayu. Ya, kelasnya ya. Mungkin ada mau yang kayak mencoba. Hari ini tetap Bayu dulu ya. Silakan pimpin berdoa. Bayu, silakan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Kemudian hari ini Pak Guru melihat bahwa kalian ini masuk semua, betul? Betul. Satu lengkap, dua, kelompok tiga, Pak Guru sudah melihat, jelas sudah terlihat lengkap semua. Alhamdulillah kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, hari ini kita akan belajar sesuatu. Apakah itu? Kalian pasti tahu beberapa hal yang sudah Pak Guru persiapkan. Ada kotak berwarna-warni ini buat itu. Kemudian ada juga tulisan rangkaian seri, rangkaian paralel. Sebelum kita masuk ke materi ini, Pak Guru ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Apakah kamu di rumah kalau malam itu merasa terang atau gelap? Gelap. Gelap. Di rumah malam hari terang atau gelap? Gelap. Di rumah, bukan di luar rumah. Di dalam. Terang ya? Terang. Mengapa kok terang? Itu malam hari, tapi terang karena ada lampu. Siapa yang pernah mencoba menghidupkan, mematikan lampu? Siapa yang pernah? Katakan. Oh, semuanya pernah ya. Itu adalah hal yang biasa ya. Pertanyaannya begini. Mengapa? Lihat saja. Apakah kalau kamu matikan lampu di ruangan tertentu, lampu yang lain ikut mati juga? Nah, ada yang tahu penyebabnya? Kenapa? Saklar. Tidak menyambung. Diri. Biar badan. Karena gimana diri? Ya, saklarnya tidak menyambung. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, betul. Maksudnya Pak Guru tahu, tapi mungkin bahasanya perlu diperbaiki. Tapi betul kan? Ya, baik. Sekarang kita akan belajar tentang listrik. Listrik itu memang ada beberapa macam, beberapa jenis berdasarkan alirannya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan kertas ini dulu. Ini dibaca sebentar ya. Nah, jelas ini tidak panjang, tidak tebal juga. Dibaca ya, dibaca. Kelompok 1 itu ada 2 kertas tapi bisa untuk bersama-sama. Yang kelompok ya. Nah, dibaca ya kan, ini kelompok bisa baca bersama-sama. Itu adalah materi
menit saja untuk membaca. Silakan. Ya. Yang tidak pegang kertas berusaha melihat kertas di temannya. Baca. Tidak apa-apa. Ya, sudah cukup bacanya? Sudah. Waktu sudah mau mengajar. Aku yakin nomor 6 sudah lancar bacanya. Lanjut ya, kita akan melihat beberapa alat peraga yang sudah aku siapkan. Isinya sama, maksudnya sama, tujuannya sama. Hanya modelnya yang beda-beda. Pak Ur sudah menyiapkan berupa ini, skema ini, sudah menyiapkan berupa alat peraga ini buat dua kuliah ini. Juga ada video siapkan yang tonton. Hari ini kita santai saja, nonton video, dengarkan Pak Guru dulu. Nanti kalian akan bisa memahami apa yang ada di sini. Ingat ke Pak Guru sebentar, arah sini. Sekarang kita lihat dulu ini. Nah, rangkaian seri, rangkaian. Ini bacanya kan yang bukan ini. Ya, yang ini apa namanya? Dari skema ini Pak Guru yakin kamu pasti langsung bisa. Tapi harus dibuktikan. Pak Guru punya baterai di sini. Kita punya baterai di sini ya. Kemudian baterai ini nyambung ke saklar. Saklar di-on-kan atau ditutup, bahasa listrik ini yang ditutup atau disambungkan. Maka yang nyala yang mana? Semua. Ya, karena apa? Ini satu rangkaian bagus, satu rangkaian, satu garis, kabelnya satu ini. Walaupun dua, tapi itu dianggap satu kesatuannya. Nah, jadi ini sambung menyambung sampai di baterai lagi. Terus begini. Kalau saklar ini dibuka alias dimatikan, akan terjadi dengan lampu ini. Mati. Merah? Mati. Nah, nanti tahu ya bahwa rangkaian seri yang pertama, jika saklarnya dimatikan atau dibuka, maka mati. Semua tangan dulu. Satu materi sudah langsung kamu paham. Padahal baru satu ini. Kalian paralel. Ini baterai. Ya, ini kan kabel ini ya rangkaian ya. Ada yang ke sini, ada yang ke bawah. Ini perbedaan lagi. Ada yang ke bawah, ada yang terus. Terus ini apa namanya, lampunya di sini, lampu di sini, saklarnya di sini. Karena kita lihat ikuti ini seperti Pak Guru. Ini baterai. Listrik mengalir dari sini. Nah, ada yang ke sini, ada yang ke sini. Jika yang ini dimatikan saklarnya, ini bagaimana? Mati. Ini gimana? Hidup. Ya. Kalau terus aliran ke sini, terus yang ini dimatikan, mati. Yang kuning? Mati. Yang merah? Hidup. Yang ini? Hidup. Jika semua ini dimatikan, maka mati. Ya, semua dimatikan. Kalau ini mati semua tapi ini hidup, maka hijau, hidup, kuning, mati. Merah, kuning, hijau, lampu apa? Ingat? Merah, lampu lalu lintas. Ya,
merah kuning hijau biar kamu langsung nyambung. Oh, lampunya seperti lampu lalu lintas. Berarti langsung nyambung. Makanya lampu lalu lintas tidak pernah nyala dua-duanya. Betul? Tapi dia menggunakan rangkaian apa? Paralel. Kalau dua-duanya hidup, yang ini bingung, ini berhenti, apa masih harus siap-siap? Apalagi yang nyala hijau sama merah, bingung nggak kamu? Bingung. Nah, ini belum berhenti apa belum maju nih ya? Makanya rangkaiannya tidak boleh pakai, harus pakai paralel. Ya, biar bisa gantian, bisa diatur mana yang hidup, mana yang mati. Bagaimana di rumahmu pakai yang ini atau yang ini? Kalau ruang tamu itu langsung dimatikan, apakah dapur itu mati lampunya? Sama dengan ini. Yang merah dimatikan, yang kuning belum tentu mati, masih hidup. Ada normal yang masih hidup. Ya? Tapi di rumahmu pakai apa? Pakai apa? Ya, pakai paralel ya. Ini yang sering dipakai. Apakah ini nggak bermanfaat? Ada manfaatnya banyak. Yang nggak banyak banget tapi akan ada contoh. Lampu apa ya ini? Apa rangkaian seri? Ada nanti. Karena Pak Guru akan memperagakan lampu merah manual, lampu lalu lintas manual. Nah, nanti tugasmu juga ada yang harus buat seperti ini. Tugasnya beda-beda. Kelompok 1 nanti tugasnya ya kan membuat ringkasan, kemudian membuat apa namanya itu skema begini, tinggal gambar contoh ini. Kelompok 2 tugasnya nanti adalah membuat apa namanya lampu ini, lampu lalu lintas ya seperti ini. Ada kardusnya, dibuat lebih bagus dari ini, tidak apa-apa. Kemudian kelompok 3 ini sudah mahir menggunakan editing video. Jadi yang ini tugasnya adalah membuat seperti ini, tapi yang dikumpulkan bukan ininya, bukan kardusnya, bukan hasil ini, tapi video pembuatannya. Beda ya? Yang ini membuat ringkasan ditambah dengan rangkaian ini bagian ini skema. Yang nomor 2 membuat seperti ini. Boleh tidak sama kan? Boleh nggak sama, tapi yang penting prinsipnya sama. Nah, kemudian kelompok 3 ini beda. Dia harus membuat seperti ini, tapi yang dikumpulkan adalah videonya. Sanggup? Video pembuatannya. Jadi beda-beda ya. Nah, kelompok 2 sanggup? Kelompok 1 sanggup? Terima kasih. Untuk semangat, tepuk tangan dulu. Oke ya. Semua boleh sanggup? Nanti ya dia lagi nanti kompak. Itu ngantuk. Ya, buat semangat. Nanti dia lagi harus semangat. Baik, Pak Guru lanjutkan. Sekarang Pak Guru punya apa ya? Oh, lalu lagi masih penasaran ya? Ini ya. Nah, nanti setelah ini baru kertas ini. Karena Pak Guru mau menunjukkan sesuatu. Sengaja Pak Guru membuat 2. Biar apa? Biar kalian tahu bahwa ini bisa bermacam-macam caranya. Modelnya bisa beda-beda. Ini lampu lalu lintas versi manual, versi anak SD. Tapi jika lebih dari ini bisa, ya tidak apa-apa ya. Minimal seperti ini. Kita lihat ya, apakah masih menyala. Nah, kita bolak-baliknya di lampu merah. Kamu dibonceng, tidak di depan. Kecil ya, tidak bonceng. Papanya di depan. Lampunya, lampu. Lampunya lampu nah ya merah ya ber boleh pak merah. Nah, kemudian setelah merah karena apa ini
dulunya sudah berkali-kali ya. Kalau saya tutup seperti itu. Pak, kalau nggak tutup berangkat ditabrak Pak. Ya kamu minggir maksudnya bukan minggir di pinggir jalan, minggir dia lewat dulu ya. Pokoknya kamu ikuti aturannya berlalu lintas yang baik. Setelah itu baru yeay. Apa ini? Pak, jangan berhenti Pak, jalan Pak, belas seperti yang betulnya. Nah ini ya, lampunya. Siapa yang kira-kira punya gambaran langsung? Gampang itu Pak, saya bisa. Siapa yuk? Ada yang bisa? Kamu bisa? Ini gambaran aja, ini belum instruksi resmi. Bisa ya? Bisa lah ya? Bisa? Mudah ini ya? Wah, luar biasa. Kau kan dulu pulangnya. Kalau yang ini kabelnya di luar ya. Ada ususnya. Nah, karena ini agak besar tapi tidak ada apa-apa. Terus sudah dilengkapi dengan tombol. Ini manual, apa namanya, bukan otomatis. Ada sendiri alatnya untuk menjadi otomatis. Yang penting kita akan mempelajari prinsip-prinsip yang ada di ini skema ini, seri dan paralel. Namun pas berkendara, maupun bagaimana kalau misalnya remnya bagaimana? Berarti Remnya bagaimana? Nah, ini kan? Berarti kamu jangan nggak boleh suara remnya bagaimana? Ya, berarti suara gas pelan-pelan karena belum berjalan. Suara gasnya gitu ya. Baru setelah ini bagaimana suaranya? Ya, tak juga ya. Warnanya hijau. Paham ya? ya. Kita belajar lampu merah, kuning, hijau. Adakah lagu yang ada merah, kuning, hijau itu apa? Balonku. Ada. 1, 2, 3. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijaukan. Hatiku sangat kacau. Aku tinggal empat. Ku pegang erat-erat. Kamu sengaja nyanyi dulu lecurnya keras biar yang di pojok-pojok itu yang belum sarapan itu tidak ngantuk kakek kudus ada tembakan. Ya. Nah ini sudah aku tunjukkan, ini prinsipnya sama dengan yang di skema. Hanya ini sudah terbungkus seperti ini, tidak kelihatan kabel-kabelnya. Nanti kelompok 2, kelompok 3 nanti akan membuat seperti ini. Kelompok 2 itu dikumpulkan bendanya, kelompok 3 dikumpulkan videonya. Sanggup? Kompak. Sanggup? Sekarang aku akan menunjukkan video untuk kalian. Dapat disiapkan video Pak Guru membuat video ini lama ini kira-kira 20 tahun baru ketemu. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir pindahnya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung.
Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersama. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4 karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C.
maka kita nyalakan satu-satu. Lampu B dan C akan nyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saluran 2, maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan satu-satu, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C, karena lampu B dan C disusun secara seri, sedangkan lampu A akan menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saluran 2, maka yang padam adalah lampu A, sedangkan lampu B dan C tak menyala. Kita nyalakan kembali saluran 2. Namun, jika kita matikan saluran 3, maka semua lampu akan padam, karena ketika saluran 3 matikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Sudah, tepuk tangan dulu. Apa namanya? Video. Itu adalah video tentang rangkaian paralel, ya. Sama dengan ini, kalau ini yang menjelaskan dengan Pak Guru. Kamu sudah bosan atau guru tiap hari, maka guru siapkan yang berupa video yang menjelaskan Pak Guru lain. Nanti banyak video lain, tidak hanya listrik, tapi banyak video-video yang lain. Jadi kalau nanti Pak Guru ngajar lagi, akan Pak Guru siapkan juga video yang lebih bagus. Pak Guru siapkan juga mungkin gambar-gambar, mungkin juga alat-alat perangkat seperti ini yang kamu akan bisa lihat, ya. Senang hari ini? Senang. Syukur dulu. Jaya, 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 yes. Baik. Selanjutnya hari ini materi sudah hampir di penghujung, sudah hampir selesai untuk materi ini. Kamu sudah langsung bisa memahami apa yang ada di materi ini, luar biasa, ya. Ini Pak Guru siapkan namanya lembar kerja praktik, dikerjakan. Nanti salah satu dari kalian ke depan untuk membaca hasil diskusi kalian, ya. Ini untuk berkelompok. Ini untuk satu kelompok. Mana kelompoknya ini? Silakan isi, ya. Ini saya isi. Pak Guru beri waktu, isinya kan gampang itu, ya. Nanti kalau aku tunjukkan ini dari bagian video, ya, penjelasan materi yang sudah dibaca itu, waktunya hanya 2 menit dari sekarang. 2 menit saja. Ya, Pak Guru ini untuk melihat kalian apakah kalian sedang mengerjakan ini serius, gotong royong, mandiri, semangat, dan melihat. Ya. Kelompok 2 luar biasa. Ya, sakit dia tidak apa-apa. Mulai kerjakan. Tidak apa-apa. Ya. Yang sakit tidak apa-apa. Tidak. Waktunya masih ada, dikoreksi lagi. Kan belum dijadinya. Masih 1 menit dari sekarang, ya. Masih ada waktu. Kapan? Di
Break lagi. Hebat, hanya ini Bang Peter Peter. Langsung selesai. Kelompok 1 luar biasa, gaya fisiknya mantap nih kelompok 1 ini. Senang sekali waktu melihatnya, semangat. Kelompok 2 tidak kalah juga, hebat kalian ya. Semangat belajarnya tinggi sekali. Yang sakit dia tidak apa-apa. Bagus. Nah. Yang kelompok 3, kelompok 3 luar biasa ini. Kompak kelompok 3 ini, kompak sekali ini, semuanya diskusi. Yang tinggi itu. Masih ada satu dari sekarang. Lihat dulu keren tadi. Itu adalah pertanyaan yang sebenarnya kalian hadapi sehari-hari. Kalian tak ketahui, alami sehari-hari. Kelompok 3 ini luar biasa ini. Nanti jangan lupa kalian ya membuat kotak itu lebih baik untuk lampu lalu lintas, tapi videonya dikumpulkan. Video proses pembuatan. Saya duduk dulu. Nah, waktu yang lain belum selesai. Masih ada waktu 30 detik. Dimanfaatkan. Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 2 sudah? Hebat buat kita. Ulang dulu. Duduk sudah selesai lah kalian. Ya, sekarang waktunya untuk presentasi. Satu persatu kalian baca. Pak, kalau sama gimana jawabannya? Kamu tidak apa-apa. Kan sama kan memang yang dihadapi tiap hari juga sama. Kalau berbeda tidak apa-apa, sama tidak apa-apa. Yang penting harus ada yang berani untuk presentasi. Kelompok ini siapa yang mau membacakan ke depan? Benar ketua kelompoknya ini. Kelompok 2, 3 disiapkan siapa wakilnya yang akan ke sini. Nah, yang namanya menyanyikan gantian. Ini yuk, dibaca yang keras, yang kemana yang ngantuk itu nanti tidak ngantuk. Tugas kerja peserta didik. 1. Pernahkah kalian mengingat lampu listrik? Pernah. 2. Pernahkah kamu mematikan atau menghidupkan lampu listrik? Pernah. 3. Apakah jika lampu satu dimatikan yang lain juga ikut tidak menyala? Tidak, yang lain masih hidup. 4. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena masih ada aliran listrik. 5. Tahukah kamu rangkaian apa yang digunakan di rumah? Rangkaian paralel. 6. Apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri merupakan rangkaian alat listrik yang disusun secara berurutan dan tanpa cabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berjajar dan bercabang. 7. Amati rangkaian seri
Jangan satu. Ini. Ayo maju. Ini jangan jauh-jauh di sini. Biar suaranya semakin jelas sampai teman-teman ini. Oke, jangan suaranya. Sama tidak apa-apa. Ya akan mengganggu ketika ya tangannya. Sehari-hari diketahui teman-teman. Yuk lanjut. LKBD, Lambang Kerja Peserta Didik. 1. Pernahkah kalian melihat lampu listrik? Pernah. 2. Pernahkah kamu mematikan atau menghidupkan lampu listrik? Pernah. 3. Apakah jika lampu satu dimatikan yang lain juga ikut mati? Tidak menyala. Tidak. Yang lain masih hidup. 4. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena masih ada aliran listrik. 5. Tahukah kamu rangkaian apa yang digunakan di rumah? Rangkaian paralel. 6. Apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri merupakan rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berurutan dan tanpa cabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berjajar dan bercabang. 7. Amati rangkaian seri dan paralel. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang rangkaian listrik. A. Paralel, lampu yang ada di rumah. B. Jadi lampu gelap-gelip. Terima kasih teman-teman dulu. Nomor 3. Ayo. Nomor 3. Ayo. Satu. Pernahkah kalian melihat lampu listrik? Pernah. 2. Pernahkah kamu mematikan atau menghidupkan lampu listrik? Pernah. Apakah jika lampu satu dimatikan yang lain juga ikut tidak menyala? Tidak. Yang lain masih hidup. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena masih ada aliran listrik. 5. Tahukah kamu rangkaian apa yang digunakan di rumah? Rangkaian paralel. 6. Apa perbedaan rangkaian seri dan paralel? Rangkaian seri merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berjalan dan tanpa cabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian alat-alat listrik yang disusun secara berjajar dan bercabang. 7. Amati rangkaian seri dan paralel. Berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang rangkaian listrik. C. Paralel, lampu yang ada di rumah. D. Jadi lampu gelap-gelip. Terima kasih. Sudah dulu. Tadi kali ini mana pinjam? Ya. Kan coba. Ini adalah sesuatu atau kejadian yang pasti kamu lihat sehari-hari. Ada beberapa yang digabungkan dengan materi yang kamu bagikan. Juga digabungkan dengan pengetahuan yang kamu dapat dari video, dari bena atau skema yang kamu buat, dari lampu ini, peraga ini, lampu lalu lintas, sehingga kamu langsung bisa mengerjakan baca dengan cepat, hanya butuh waktu 2 menit sudah selesai semua. Nah, ini ada satu lagi di depan sekolah di Gapuro malam ada lampu apa? Lampu? Ya, memang itu lampunya gelap-gelip, tapi itu ada beberapa kabel ya. Jadi satu rangkaian, satu kabel itu satu warna, satu klip, yang lain satu gelap. Nah, itu ya. Jadi gelap, klip gitu ya. Jadi itu kalau itu gantian Pak, itu gantian. Tapi memang diatur satu garis warna apa, satu
buat apa? Tinggal itu gantian. Tapi rangkaiannya itu ada rangkaian seri. Seri yang digantian nyalanya. Yang di rumah kebanyakan tahu apa? Rangkaiannya rangkaian. Jadi pengetahuan kalian di rumah yang sehari-hari diketemukan dengan video ini, ketemu dengan skema itu, ketemu Pak Guru, ketemu dengan diskusi kalian, akhirnya kalian langsung memahami apa yang dimaksud dengan rangkaian seri dan paralel. Sekarang tugas yang terakhir adalah membuat ringkasan, ya, buat ringkasan. Nanti ada yang baca juga. Yang di sini buat ringkasan. Nanti setelah ini, nanti jam berikutnya, nanti kalian membuat membuat seperti ini untuk 2 dan 3. Yang kelompok 1 nanti membuat ini skema. Biar kamu tambah memahami apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pak Guru punya kertas, ini kertasnya masih kosong, ya. Kertasnya masih kosong, dia kosong ya, kosong, berarti kosong. Ya, nanti diisi apa yang diperintah. Biasanya adalah buat ringkasan apa itu rangkaian seri dan apa itu rangkaian paralel. Kertasnya masih kosong, diisi dengan ringkasan, ya. Kosong ya, kosong ya. Ini kosong. Isi apa isi? Kosong itu makanya kosong. Ya, kosong. Ya, Pak Guru beri waktu 2 menit saja. 2 menit saja untuk diisi ringkasan dari materi. Apa itu rangkaian seri dan rangkaian paralel? Waktunya hanya 2 menit. Pak Guru akan lihat siapa yang siap lupa makan siang di rumahnya masing-masing. Luar biasa. Rokok 2 boleh bagus sekali. 3 wah 3 ini mengistimewa. Semuanya biar kamu berapa deh? Nah, Pak Guru dulu. Pak Guru nanti berdiri. Apa itu? Silakan berdiri. Tidak, duduk. Nanti ketemu kalian. 2 menit. Sudah. Baru 1,5 selesai. Sekarang aku akan berjumpa siapa yang duluan memberikan ringkasan. Masing-masing perwakilan di sini. Perwakilan di sini. Nanti yang baca bukan kamu saja, ya. Kamu wakil. Kamu ini. Belum baca. Baik sini. Ini yang dimaksud dulu. Ya. Yang menang nanti yang baca. Ayo bebas, mau mana ini? Bebas. Yang menang dengan yang menang. Yang kedua siapa? Nomor 2. Dreng. Siapa? Kamu. Ini. Gantian. Maksudnya kelompoknya bukan kamu sudah maju. Kamu duduk dengan Coba kita. Ayo.
Bintang 7. Ayo, yuk. Setelah ini istirahat. Istirahat. Belum. Lagi. Selesaikan dulu. Baca. Baca yang ini aja. Ini aja. Rangkaian ini, rangkaian cerita adalah disusun berurutan depan. Ciri-ciri rangkaian cerita adalah sebagai berikut. Arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Arus listrik yang mengalir melalui lampu 1 melalui lampu 2. Demikian pula yang melalui baterai 1 dan baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, maka arus listrik akan putus. Wah, tepuk tangan dulu. Rokok. Salah, ini ya. Pilih temanmu siapa? Rofi. Ya. Tadi kan kamu yang baca, kamu yang lucu sekarang. Ya, sekarang Putri yang terakhir. Ya, siapa yang ini? Jumalia ya? Tujuh. Ya. Tangan dulu ke Jumalia, yang sekarang. Yang keras, ya, yuk mulai. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang dihubungkan secara berdasarkan satu atau dua rangka. Alat listrik yang dapat dirangkai secara paralel adalah lampu dan baterainya. Ciri-ciri rangkaian paralel sebagai berikut. Arus mengalir melalui satu cabang atau link. Arus listrik yang melalui lampu 1 atau baterai 1 tidak melalui lampu 2 atau baterai 2. Jika salah satu alat listrik dilepas atau rusak, arus listrik akan tetap mengalir melalui cabang yang lain. Rangkaian listrik di rumah kita disusun paralel, sehingga jika salah satu lampu dipadamkan, lampu lainnya tetap menyala. Kelompok 3 tadi sudah Putra, sekarang Putri. Dari Putri, sekarang Putra. Kami dari Jino. Kami sekarang Termi. Sekarang Muhammad Jarom. Yang mana? Yang ini. Ini Pak. Yang nomor 3 dibaca. Rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah rangkaian listrik yang tersusun secara seri dan paralel. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel adalah gabungan dari ciri-ciri rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Baik, terima kasih. Sudah mengerjakan tugasnya, masing-masing sudah mengamati skema, video, kemudian itu alat peraga yang berupa kota itu sudah semuanya. Dan tinggal satu tapi nanti saja dikerjakan dan kita sudah dulu, ya sudah dulu. Nanti akan ketemu lagi di jam berikutnya, ya untuk mengerjakan tugas berupa pembuatan lampu lalu lintas, ya, yang skema juga ada yang video, ya. Sebelum pulang, sebelum istirahat, bukunya dibereskan dulu, biar mejanya rapi, ya, nggak ada yang cacat. Yuk, dibereskan dulu mejanya, dibersihkan, sudah. Kalau sudah sebelum
selawat dulu. Selawat apa biasanya? dulu. Nyipil dulu. Apa? Indra, ayo. Mulai nyipil dulu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubassiruna biha maulana wa Ya, bagus. Siapa yang hari ini gembira? Saya. Kalau gembira senyumnya mana? Ya, kalau senyum itu dibuka sedikit, Pak Kadir. Ya, terima kasih Pak Guru ya, kamu masih semangat, masih bergembira. Nanti setelah ini istirahat, kita ketemu lagi di jam-jam setelah istirahat. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran dari Pak Guru, semoga ilmunya bermanfaat. Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan istirahat. Istirahat. Tidak perlu istirahat. Demikian tadi aksi nyata modul 2.1 yang sudah saya persembahkan untuk para pemirsa semuanya. Semoga bermanfaat dan kita akan jumpa lagi di tugas-tugas selanjutnya masih bersama Diklat Calon Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.